Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Satu lagi masalah yang masih berkaitan dengan himbauan pemerintah untuk sholat di rumah. Ada pertanyaan sekaligus bisa jadi usulan untuk kita melaksanakan sholat tetap berjamaah, akan tetapi via online streaming, imamnya di masjid tapi makmumnya tetap bisa mengerjakan di rumah berjamaah via streaming gitu. Apakah itu mungkin bisa dilakukan dan secara agama sah? Kita akan lihat. Ini kalau sah nih bisa jadi terobosan Menteri Agama nih, jadi solusi berjamaah se-Indonesia via streaming. Untuk bahas masalah ini kita ambil dari kitab Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja ini kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara Syekh Salim bin Sumai'ah Imam Nawawi Banten, yang menjelaskan Safinatun Najah. Safinatun Najah ini kitab fikihnya orang kampung, ini karangan Syekh Salim bin Sumair orang Tarim Hadramaut yang kemudian wafat di Indonesia. Beberapa orang menyebut makamnya ada di Tanah Abang. Ini Safinatun Najah, ini syarahnya oleh Imam Nawawi Banten. Untuk tahu apa bisa sholat berjamaah via online itu kita harus tahu syarat syah berjamaah. Disebutkan syurutul qudwati ahada asyara. Syarat berjamaah itu ada 11. Kita tulis nih syarat berjamaah itu ada 11. Ini untuk kita tahu nih online, berjamaah online itu bisa apa enggak. Yang pertama ahada asyara 11. Ahaduha yang pertama alla ya'lam ay aw la yadhunna dhannan ghaliban butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Ini artinya makmum tidak meyakini atau tidak menduga dengan dugaan yang sangat dugaan yang optimal bahwa imamnya itu batal karena sebab hadas atau selainnya. Ini bahasa enaknya, bahasa sederhananya, makmum yakin imamnya itu sholatnya sah. Jadi imamnya itu sholatnya sah. Nah, syarat yang pertama ini rasanya nggak bisa nih kalau kita sholat online via streaming, karena kita nggak tahu tuh imam sholatnya sah apa enggak. Karena bisa jadi dia sebelum streaming dia kentut, dia nggak wudhu lagi kan gitu. Atau bisa jadi streaming nih dia badannya doang, bawahnya kita nggak tahu tuh pakai celana apa enggak, pakai kain tuh kayaknya nutup aurat apa enggak kan gitu. Jadi ada hal yang kita tidak bisa meyakini secara baik bahwa imamnya tuh sholatnya sah. Yang kedua adalah ya'taqidil ma'mum wujuba qada'iha ay wujuba i'adati sholati alaihi ay alal imami. Makmum yakin bahwa sholatnya imam tuh nggak bakal diqadha. Contohnya fala yasih, dijelasin Imam Nawawi, fala yasihu iktida'uhu biman talzamuhul i'adah. Maka nggak sah bermakmum kepada orang yang sholatnya tuh kudu diulang, kayak kamu tayammimin libaradin, seperti orang yang sholat berkata yamum sebab kedinginan, karena kemungkinan dia nggak kedinginan, dia harus wudu, dia sholat lagi. Au muqimin tayammama fi mahallin yaglib fihi wujudu al-ma'i. Sholatnya orang mukim dengan tayamum yang masih ada kemungkinan ada air di sekitarnya. Syarat yang ketiga itu kalau kita sederhanakan berarti dia harus berimam atau bermakmum kepada imam yang beneran imam gitu. Jadi dia nggak ragu tuh imam apa bukan. Kemudian yang keempat yang merupakan syarat berjamaah adalah warabi'uha, dan yang keempat la ummiyan, imamnya itu orang yang bisa baca. Ummi itu artinya nggak bisa baca, karena dalam berjamaah dalam sholat ada rukun-rukun yang memang harus dibaca, kayak Al-Fatihah, kemudian tahiyat. Nah, itu kalau orang nggak bisa baca repot tuh. Jadi yang keempat itu artinya imam bisa baca dalam arti bacaan sholat begitu, yang sifatnya rukun.
Kemudian yang kelima yang merupakan syarat berjamaah, ini penting nih. Wa khamisuha alla yataqaddam alaihi fil mauqif. Yang kelima, makmum posisinya tidak boleh melewati posisi imam. Posisi makmum tidak boleh melewati posisi makmum, tidak boleh melewati imam. Nah yang kelima ini agak susah nih kalau kita sholat streaming. Kita nggak tahu imam berdiri di mana, karena bisa jadi streaming di belakang kita. Dia streaming di rumahnya di belakang kita, kan begitu. Yang keempat juga rada susah nih. Kalau imam streaming kita nggak tahu tuh imam bisa baca apa enggak. Karena mungkin aja bacaan yang keluar tuh bacaan MP3 juga kan dia pakai. Dia sih streamingnya berdiri. Cuman dia pakai HP yang suaranya suara Imam Masjidil Haram tuh kan bisa juga tuh. Jadi agak repot kalau sholat berjamaah via streaming. Ada posisi imam yang nggak boleh dilewati oleh makmum. Nah, ada kitab ini Muqaddimah Al-Hadramiyah Fikih Syafi'i juga, beliau menjelaskan lebih ringan, lebih enak. Alla yataqdib, yang maksud nggak boleh melewati itu alla yataqaddam ada imamihi fil mauqib bi'akibihi, tidak boleh melewati posisi imam dengan mata kakinya. Jadi yang jadi ukuran tuh mata kaki. Mata kakinya harus minimal sejajar dengan imam atau sebaiknya di belakangnya. Kalau dia sudah lewat, nah itu berjamaahnya jadi nggak sah. Karena imam sudah berdiri di depan, makmum sudah berdiri di depan imam. Kemudian yang ke-6, syarat berjamaah yang ke-6. Nah ini penting nih. Ayya'lam aw yadhun intiqalat imamihi, dia tahu pergerakan imam. Bagaimana dia tahu pergerakan imam? Ru'yatuhu, karu'yatihi, dengan lihat. Aw li ba'di shaf, atau dia ngelihat shaf yang depannya. Aw sima'i sautihi, atau dia dengar suara imam. Aw sautu muballigin, atau dengar suara muballigh. Jadi tahu gerakan imam. Bagaimana tahu? Dia lihat. Atau kalau nggak dia lihat shaf yang depan. Atau kalau dia nggak lihat, dia dengar suaranya. Atau kalau nggak, dia dengar suara muballigh. Muballigh ini bukan muballigh penceramah ya. Muballigh ini artinya orang yang menyampaikan suara imam. Itu kalau kita sholat di Masjidil Haram apa di mana, itu ada suara yang bergaung setelah suara imam. Kata imam sami Allahu liman hamidah, dia gede, Rabbana lakal hamd. Nah, itu muballigh tuh. Jadi nggak apa-apa nggak kedengeran suara imam, minimal muballigh suaranya kedengeran gitu. Nah yang ketujuh penting nih, syarat sah berjamaah. Kata Imam Syekh Salim bin Sumair, ayyajtami'a fi masjidin, dia ngumpul dalam satu tempat. Biasanya masjid, walaupun tidak harus masjid. Aw yajtami'a fi thalathi, nah ini enggak kelihatan. Aw yajtami'a fi thalathi mi'ah dhira, atau perkumpulannya itu dalam satu ruangan yang tidak melewati 300 hasta takriban. Gitu, 300 hasta takriban. Jadi yang 7 nih syarat mutlak nih. Ada di satu ruangan yang sama, imam dan makmum yang sama. Ada lagi nih kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah juga dari Syed Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau bahasanya lebih enak juga. Kata beliau, ayyakuna istima'ul imam, perkumpulan imam dan makmum, jadi sholat berjamaah imam makmum yang ada di belakang atau di sampingnya. Wa kadza kullu shaffaini, dan juga antara satu shaf dengan shaf yang lainnya, imma fi masjidin, baik itu di masjid, au fi makanin siwa, atau di tempat selain masjid, la yazidu ma bainahuma, tidak boleh melebihi antara keduanya, ala 300 dhira'in takriban, lebih dari 300 hasta. Fala yadur ziyadatu salah satu, kalau lebih 3 hasta enggak ada masalah lah begitu. Jadi itu syarat mutlak. Kalau sholat online nggak bisa, bahkan tempatnya udah misah-misah, nggak satu ruangan. Udah gitu jauh-jauh kan, imam di RT 1, makmum di RT 17, itu kan susah. Dan kalau dia selalu dalam satu ruangan, tidak boleh lebih jaraknya 300 hasta. 300 hasta itu kira-kira 45 cm.
kalau dikali jadi 13.500. Kalau dibagi 100 meter jadi 13,5 meter. Jadi posisi imam di depan, makmum tuh nggak boleh lebih dari 13 meter gitu ya. Kalau ada kondisi di mana antara imam dan makmum tuh ada penghalang, misalnya ada orang lagi reparasi AC, lagi reparasi lampu, atau antara imam makmum dengan makmum lain dosa. Nah syarat ini kan nggak bisa nih kalau kemudian kita sholatnya online gitu ya. Kemudian yang ke-8 kita terusin. Ayyan wil qudwah, mana nggak kelihatan. Yang ke-8 ayyan wil qudwah, makmum harus niat ngikutin imam ka'ayyakula muqtadiyan awil jamaah, seperti dia mengatakan muqtadiyan. Maka dalam sholat berjamaah, dalam niat imam adalah niat sholat yang diajarin sama ulama-ulama kita. Ulama itu kan sering ngajarin usolli fardhu, di belakangnya ada imaman atau makmuman. Niat makmum, jadi makmuman lillahi ta'ala, untuk nunjukin kalau dia emang beneran jadi makmum. Jangan niat imaman, imam jangan niat makmuman begitu, takut ketukar. Wa tasi'uha, dan yang ke-9 ayatawafaq nadhma suratihima, sholatnya itu harus serasi seiringan fil af'al adh-dhahirah, di dalam gerakan-gerakan yang nyata. Gerakan yang nyata itu maksudnya rukun. Jadi yang ke-9 adalah serasi dalam gerakan rukun khususnya gitu ya kan. Jadi maksudnya kalau imam ruku ya dia ruku, kalau imam i'tidal dia i'tidal, kalau imam sujud dia sujud. Adapun ketika sujud imam tangannya di dalam dada apa di luar, makmum nggak mesti ngikutin karena itu bukan gerakan zahir. Atau ketika berdiri imam bersedekap di atas perut, makmum bersedekap di atas dada juga nggak ada masalah karena itu bukan gerakan zahir begitu, bukan gerakan rukun, boleh beda. Lagi juga kan kalau mau nyamen agak ribet tuh, ya kudu pasang kaca gede depan imam biar makmum yang belakang kelihatan. Oh imam tunjuk jarinya muter-muter kiri kanan, ikutin. Nah itu kan nggak harus. Kemudian yang ke-10 syarat berjamaah itu mana nih? Yang ke-10 nih, wa ashiruha, dan yang ke-10 alla yukhalifahu, tidak boleh menyelisih imam fi sunnatin fahishatil mukhalafah, pada sunnah yang kalau dia beda tuh gerakannya jadi kacau. Itu sunnah, cuman kalau dia beda gerakannya jadi kacau. Kasajati tilawatin, seperti sujud tilawah. Itu kan bukan rukun tuh sujud tilawah, sujud sahwi, kunut subuh juga bukan rukun. Tapi kalau dia nggak ngikutin, itu jadi agak fahisyah, kelihatannya agak kacau tuh. Ini baca ayat tilawah nih imam nih, ketika mestinya sujud imam nggak sujud karena dia tahu tuh ayat tilawah tuh makmum dia sujud sendirian. Itu kan orang liatin tuh gitu, lagi sholat tiba-tiba dia sujud sendiri, kan orang bakal bilang tuh orang udah lama kayak gitu kan gitu, aliran apaan tuh kan, jadi nggak enak tuh. Atau juga sujud sahwi, imam sujud sahwi karena di rokat pertama ada yang kelupaan, misalnya dia makmum datang di rokat ketiga, walaupun dia nggak ngikutin bagaimana lupanya imam, ketika imam mau sujud sahwi di rokat terakhir dia mesti ikut juga. Itu namanya tidak menyelisih sunnah, bahasanya enak tuh sunnah abad lah begitu. Walaupun kalau kunut tuh nggak ada masalah ya, makmum imam kunut makmum nggak kunut tuh karena tidak fahisyah, karena dia masih dalam gerakan berdiri. Yang nggak benar tuh kalau imam kunut subuh dia langsung sujud, nah itu gak benar tuh begitu. Kemudian yang ke-11 yang terakhir sebagai penutup, yaitu ayyutabi'ahu, makmum tuh tugasnya ngikutin. Tapi apa maksudnya? Bi ayyata akhir taharrumuhu an jami'i taharrumi imamihi, dia nggak boleh ngedahuluin gerakan imam, dia ngikutin, cuman ngikutinnya tuh di belakang. Ngikut di belakang, maksudnya jangan bergerak sebelum gerakan imam. Kalau dia makmum tapi gerak duluan sebelum imam bergerak tuh namanya bukan ngikutin, tuh nyelak namanya. Itu nggak makmum, makmum tuh ngikut di belakang. Alla yasbik buruk, nah ini dia tidak mendahului dua gerakan rukun.
amidan aliman secara sengaja dan wa'ala ya ta'akhir gitu juga dia nggak ketinggalan imam bihima dengan dua gerakan rukun. Wallahu alam. Insyaallah kita bahas masalah lain di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.